Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeremi Awani Daryono. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang korupsi bukan budaya kita, korupsi bukan budaya Indonesia. Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang masih menjadi tantangan bangsa Indonesia hingga saat ini. Tindakan korupsi bukan sekedar penyimpangan hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai moral dan keadilan sosial. Korupsi melemahkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan menghambat kemajuan ekonomi bangsa. Pentingnya untuk kita sadar bahwa korupsi bukan budaya kita. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kerja keras, gotong royong, dan tanggung jawab. Dalam budaya asli Nusantara, nilai moral dan keadilan sosial merupakan dasar kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, perilaku korupsi sejatinya bertentangan dengan jati diri bangsa yang beradab. Secara umum, korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan korupsi dalam berbagai bentuk, seperti penyuapan, gratifikasi, penggelapan, pemerasan, dan penyalahgunaan jabatan. Namun, korupsi tidak hanya terjadi di level pejabat tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, praktik korupsi juga bisa muncul dalam bentuk kecil. Misalnya mencontek saat ujian, mengakali laporan keuangan organisasi, menerima hadiah atas pelayanan publik, atau menggunakan waktu kerja untuk kepentingan pribadi. Meskipun tampak sepele, tindakan-tindakan tersebut merupakan bentuk korupsi moral yang dapat berkembang menjadi kebiasaan buruk. Korupsi bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas. Setiap kali seseorang berbohong untuk memperoleh keuntungan, sesungguhnya ia telah membentuk budaya yang permisif terhadap korupsi. Korupsi membawa dampak yang sangat luas bagi pembangunan nasional dari segi ekonomi. Korupsi menyebabkan kebocoran anggaran, memperlambat pembangunan infrastruktur, dan menurunkan minat investasi asing. Proyek-proyek pemerintah seringkali tidak berjalan dengan maksimal karena dana pembangunan diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, masyarakat kecil yang seharusnya menikmati hasil pembangunan menjadi pihak yang paling dirugikan. Dari sisi sosial, korupsi menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan ketika pejabat memperkaya diri sendiri. Rakyat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini menimbulkan sikap apatis, bahkan sinisme terhadap hukum. Jika dibiarkan terus-menerus, masyarakat akan menganggap bahwa korupsi adalah hal yang wajar dan sudah dibiasakan. Dampak moral, korupsi juga tidak kalah berbahaya. Korupsi mengikis nilai kejujuran dan tanggung jawab. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang permisif terhadap korupsi dapat kehilangan orientasi moral. Oleh sebab itu, korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman terhadap karakter dan masa depan bangsa. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas korupsi. Salah satunya dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan berperan penting dalam penyelidikan dan penindak kasus korupsi. Selain itu, peran kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan tipikor juga sangat vital dalam penegakan hukum. Namun, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan aparat hukum. Pencegahan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendidikan, pembinaan karakter, dan sistem tata kelola yang transparan. Sekolah dan universitas dapat menjadi wadah strategis untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Dalam dunia kerja, lembaga publik maupun swasta perlu menerapkan sistem pengawasan internal dan transparansi penggunaan anggaran. Prinsip governance seperti akuntabilitas, keadilan, dan keterbukaan harus benar-benar diterapkan dalam setiap kebijakan.
Selain itu, di media massa dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintah. Partisipasi publik dapat dalam laporan dugaan tindak korupsi harus terus digalakkan. Salah satunya melalui sistem pelaporan pelanggaran. Membangun budaya anti korupsi bukan hal yang mudah, tetapi bukan pula sesuatu yang mustahil. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menanamkan nilai kejujuran dan integritas pada setiap individu. Dalam keluarga, orang tua berperan penting sebagai teladan. Anak-anak yang dibiasakan bersikap jujur dan bertanggung jawab sejak kecil akan tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas tinggi. Di sekolah, guru juga memiliki tanggung jawab moral untuk membentuk karakter siswa yang anti korupsi melalui pembelajaran dan keteladanan. Di lingkungan kerja dan masyarakat, budaya anti korupsi dapat diwujudkan dengan cara sederhana, tidak memberi atau menerima suap, bekerja sesuai aturan, serta berani menolak penyimpangan. Pemimpin yang jujur dan adil akan menularkan semangat integritas kepada bawahannya. Dengan membiasakan diri bersikap jujur dalam hal kecil, kita sesungguhnya sedang membangun fondasi bangsa yang kuat. Melawan korupsi berarti menjaga kehormatan diri, keluarga, dan negara. Korupsi bukanlah bagian dari budaya bangsa Indonesia. Ia adalah penyakit sosial yang harus diberantas dengan kesadaran, keteladanan, dan tidak nyata. Melawan korupsi tidak cukup hanya dengan kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, mendengarkan.